Halo semuanya, selamat malam. Hari Rewi Nicholas Lang hari yang special. Lihat, sedang turun salju. Hari ini adalah ulang tahun ketiga, saya merayakannya untuk Limo. Ini adalah ruangan yang saya dekorasi untuknya. Biarkan saya tunjukkan. Hehe, romantis kan? Limo sebentar lagi pulang. Mari kita bersembunyi dengan tenang dan memberi kejutan padanya. Berhasil. Wah, ruangannya dihias begitu indah. Sepertinya kamu memperlakukan pacarmu dengan cukup baik, ya? Sayang, bukankah sudah kubilang sebelumnya, dia hanya alat bagiku untuk menghasilkan uang. Lagi pula, jangan sebut wanita yang membosankan itu lagi. Hanya kamu yang bisa membuatku bergairah. Ayo. Apa ini benar-benar bisa kulihat tanpa mengeluarkan uang? Sekarang ini selebriti internet sudah tidak punya batas. Mengasyikkan. Teman-teman, percayakah kalian? Kejutan ulang tahun langsung berubah menjadi adegan selingkuh. Mereka main sebesar ini. Jiang Qingyu, dasar wanita gila. Apa yang kamu lakukan di sini tanpa bilang-bilang? Kamu yang selingkuh dan menyalahkanku? Kalau bukan karena fakta bahwa orang tuamu meninggal, sudah lama aku putus denganmu. Kalau kamu tahu diri, cepat pergi. Jadi kamu yatim piatu. Aku kasih lo pulterku dari grup WAN. Sebaiknya kau pergi sekarang. Kalau si Taka akan suruh orang sebuah tamu pergi. Putri grup WAN bisa menyalahgunakan kekuasaan? Limu. Karena kamu yang tidak berperasaan duluan, maka jangan salahkan aku yang kejam. Apa yang mau kamu lakukan? Aku lupa memberitahu kalian berdua. Aku sedang live streaming. Itu. Kenapa kau berdiri di sana? Cepat, tangkap dia. Kalian berdua, lepaskan. Sekarang nyalakan siaran langsung untukku. Katakan itu semua hanya lelucon, and that semua adalah saks publisitas jahatmu. Kau bermimpi. Jangan salahkan aku jika aku tidak sopan. Apa yang kau lakukan? Bukankah kau suka siaran langsung? Kalau begitu, biarkan kau bersiaran sepuasnya. Jiao. Jojo, kau tidak apa-apa? Minggir. Dasar bajingan. Jiao. Hentikan dia untukku. Jangan biarkan dia kabur. Kau tidak apa-apa. Aku baik-baik saja. Lepaskan gadis itu. Urus urusanmu sendiri. Tuan, tolong aku. Soal itu tergantung pada kemampuanmu. Serang.
Kau tahu apa yang kau lakukan? Aku tahu. Apakah kau pernah pergi ke Kota Yu saat kecil? Kota Yu. Tidak. Kamu tampan. Mau cium? Apa kau ingin mencium semua orang yang tampan? Kamu benar-benar tampan. Aku ingin ciuman. Jangan pergi. Aku tidak ingin kau pergi. Kau mabuk. Aku tidak mabuk. Tidak. Apakah kau juga meremehkanku? Menganggapku membosankan dan menjemukan? Apakah kau... Aku tidak ingin memanfaatkan seseorang. Ini bukan memanfaatkan seseorang. Ini persetujuan bersama. Jiang Qingyu, apa yang sudah kau sekian? Dia dengan baik hati menyelamatkanmu, tapi kau mengambil kesempatan untuk tidur dengannya. Pria yang tampan dan baik. Kalung ini sudah bersamaku selama lebih dari 20 tahun. Itu barang paling berharga yang kumiliki. Anggap saja sebagai kompensasiku. Harus kuakui, bos, kau sudah melihatnya sepanjang hari. Bukankah itu hanya kalung berlian biasa? Aku selalu merasa kalung ini agak familiar. Tidak, ya. Kalung yang dipakai gadis kurang lebih sama. Familiar. Itu dia. Bagaimana kau bisa begitu tidak tahu malu? Beraninya kau menjadi selingkuhan selebriti internet dan bahkan menyiarkannya ke seluruh internet. Bagaimana aku bisa menghadapi orang lain? Jiao Jiao sudah terluka. Apa engkau ingin membunuhnya? Lalu bagaimana aku bisa hidup? Ini semua salahmu. Kaulah yang bersikeras mengadopsi putri ini dulu. Kalau tidak hari ini, apakah aku akan kehilangan muka separah ini? Aku tahu aku salah. Aku mohon. Aku tahu aku salah. Aku tidak akan berani lagi. Egokwa, bisakah ibu membantuku memohon kepada ayah untuk belas kasihan? Aku benar-benar tahu aku salah. Aku tidak akan berani lagi. Jiao Jiao masih muda. Dia pasti telah tertipu. Tolong maafkan dia kali ini. Ya, ayah. Aku tidak tahu dia punya pacar. Tepat. Lagi pula, kau juga segera menangani PR-nya. Pasti tidak ada yang akan tahu tentang ini. Aku peringatkan kau mulai hari ini, jika kau tidak memperbaiki perilakumu, kau berkemas dan keluar dari keluarga Wen. Ingat itu. Jiang Qingyu, aku tuh tidak akan pernah melepaskanmu. Lepaskan aku. Apa yang kau lakukan? Lepaskan. Bagadet, sedikit mirip dengan cincinku. Bagaimana mungkin sayangku begitu kejam? Semakin miskin, semakin hina. Beraninya kau menjebak Jiao Jiaoku dan merusak reputasinya di dunia maya. Kurasa kau bosan hidup. Jelas Wen Jiao Jiao lah. Wanita pihak ketiga. Bu, tidak perlu buang kata-kata pada orang seperti itu. Hanya ketika mereka dipukul keras, mereka akan belajar bersikap. Pukul dia!
Pukul dia keras. Apa yang akan kau lakukan? Aneh. Kenapa dadaku terasa sesak? Kau dan Ching Ching terhubung sebagai ibu dan anak. Jika kau sedih, dia juga akan sedih. Melihatnya dipukul membuatku sangat sedih. Berhenti memukulnya. Berhenti. Jangan pukul dia. Ibu, kenapa kau hentikan mereka? Aku belum cukup melampiaskan amarahku. Terus pukul dia. Dia sudah dipukuli seperti ini. Bukankah amarahmu sudah cukup tersalurkan? Belum cukup. Oke, kali ini kulepaskan kau untuk saat ini. Aku tidak butuh kemunafikanmu. Lebih baik kau bunuh aku. Jika tidak, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Pasti aku sudah gila tadi. Sampai berpikir bahwa gadis kejam seperti itu adalah Ching Chingku. Hukuman kecil sebagai peringatan. Lain kali kau berani bersekongkol melawan Jiao Jiao, kau tidak akan seberuntung ini. Seorang gadis sendirian berani melawanku? Kau tahu apa yang harus dilakukan sekarang? Wen Jiao Jiao, penghinaan hari ini akan dibalas 100 kali lipat di masa depan. Bajingan. Bajingan. Wen Jiao mengirimku untuk membantumu. Apa yang kau inginkan? Jiang Qingyu, menurutmu untuk apa aku di sini? Limu, menemuiku tidak berguna. Apakah Wen Jiao Jiao sudah meninggalkanmu? Ini semua salahmu. Aku sudah memiliki hati Wen Jiao Jiao. Dengan waktu, aku bisa menjadi menantu keluarga Wen, mencapai lompatan kelas. Jiang Qingyu, ini semua salahmu. Kau menghancurkan segalanya. Kau dengar itu? Dia sama sekali tidak dikirim oleh Wen Jiao Jiao. Tidak, tidak. Dia berbohong. Jiang Qingyu, mati. Tuan Lu, Kebetulan sekali aku menyelamatkanmu lagi. hati-hati. Jiang Qingyu, di mana kau temukan pria ini? Diam. Antarkan mereka ke kantor polisi untuk... Dokter, kapan dia akan sadar? Jangan khawatir, Tuan Lu. Nona Jiang hanya perlu istirahat. Dia akan sadar besok. Tapi di Nona Jiang mengalami cedera perut yang serius. Dia perlu pemulihan yang hati-hati setelahnya. Cedera serius? Ya, Begitu. Terima kasih, dokter. sama-sama. Bos, setelah penilaian, kalung ini palsu, bukan asli pelukan bintang dan bulan. Benarkah? Baiklah. Sudah bertahun-tahun, dengan kekuatan keluarga Lu dan Wen, kita belum menemukan Qing Qing. Bagaimana mungkin dia? Sedang yang lain? Ini adalah informasi
yang kau minta aku selidiki tentang Jiang Qingyu. Aku tahu dia yatim piatu. Apa katamu? Dia benar-benar Qingqing? Bos! Bos, aku tahu. Cedera Nona Jiang diperintahkan oleh Nyonya Wen. Ikut aku ke keluarga Wen. Baik, Masih belum ada kabar tentang Qingqing? Zeyu telah pergi ke kota Yu secara pribadi. Jangan khawatir. Sudah 20 tahun penuh? Aku tidak tahu berapa banyak penderitaan putriku yang malang telah dia tanggung di luar. Pantasan dia begitu keras padaku. Dia ingin menemukan putri kandungnya. Aku sama sekali tidak akan mengizinkannya. Dengan cara apapun, aku harus menjadi satu-satunya putri keluarga Wen. Kau mengerti? Di kehidupan selanjutnya, carilah keluarga yang baik untuk dilahirkan. Zishun, kau datang. Zaishun, kenapa kau datang larut malam? Sudah makan? Aku suruh pembantu memasak untukmu. Ya tidak perlu. Aku kesini untuk menemui Nyonya Wen. Ada apa dengan Nyonya Wen? Ada apa? Orangku menemukan bahwa Nyonya Wen menyuruh orang memukuli Jiang Qingyu. Benar. Zaishun, kau datang karena Jiang Qingyu? Ya, dia wanitaku. Karena Nyonya Wen memukulinya, bukankah seharusnya ada penjelasan? Ya, ada penjelasan. Apa? Kau dan Jiang Qingyu? Akulah yang memukulinya. Penjelasan apa yang kau inginkan dariku? Sederhana, apa yang dilakukan Nyonya Wen akan kulakukan lagi. Zaishun! Buatkan kau. Okay, wait. Lu Jishun, berani kau membuat masalah di keluarga Wen? Ada pepatah, perlakukan orang lain seperti mereka memperlakukanmu. Apa artinya itu? aku mengerti. Pukul dia. Lu Jishun, jika Qingqing melihat bagaimana kau memperlakukan putri orang lain, dia akan sangat sedih. Dia yang lebih dulu menjebak Jiao-Jiao kami. Demi Qingqing, untuk saat ini kulepaskan. Tapi Nyonya, sebaiknya kau cari tahu, apakah Wen Jiao yang memulai masalah. Sudah tidak apa-apa. Ayo bangun. apa yang sebenarnya terjadi? Bicaralah sekarang. Aku baru saya menyuruh ibu mencari seseorang untuk memberi pelajaran pada Jiang Qingyu itu. Kau dengar itu kan? Dia tidak dewasa dan kau ikut dalam kenakalan. Jika aku tidak membuat keributan hari ini, aku tidak akan tahu bahwa Lu Zhishun sebenarnya punya wanita di luar. Ngomong-ngomong, tadi Lu Zhishun bilang kaulah yang memulai masalah. Tapi dia sebenarnya memfitnahku. Dia berselingkuh dengan Jiang Qingyu dan datang untuk membelanya. Kupikir dia sudah lama melupakan Qingqing. Jadi bagaimana? Lu Zhishun sudah menunggu Qingqing selama 20 tahun dan dia sudah melakukan yang terbaik. Ku dengar keluarga Lu mengeluarkan perintah tegas bahwa dia harus menikah sebelum akhir tahun. Keluarga Shen ingin menikahkan putri mereka dengannya. Ibu, ayah, karena aku di sini mewakili Qingqing. Untuk merawat kalian, maka aku pasti akan membantu Qingqing mempertahankan tunangannya. Apa maksudmu? Lu Zhishun hanya perlu menikahi seorang wanita untuk memberikan penjelasan kepada keluarganya. Dengan ketidakhadiran Qingqing,
Aku pilihan terbaik, kan? Ibu ayah, keluarga lo kaya dan berkuasa. Daripada kehilangan dukungan ini, lebih baik biarkan aku menikah dulu. Jangan khawatir, aku bersumpah. Begitu Ching Ching kembali, aku akan segera mengembalikan Lu Zichun padanya. Kupikir satu-satunya cara sekarang adalah melakukan itu. Kau sudah sadar. Tuan Lu? Bagaimana perasaanmu? Baik, Tuan Le. Kebetulan sekali. Kamu menyelamatkanku lagi. Yue Fintin, aku sengaja mencarimu. Aku? Apa yang kamu inginkan dariku? Bertanggung jawab. Bangun dan lari? Apakah kamu tidak puas dengan malam itu? Atau ingin gratisan? Aku tidak gratisan. Aku tidak numpang. Aku meninggalkanmu kalung. Menurutmu, apakah kalung bisa membeli pertama kaliku? Apa aku terlihat semurah itu? Dan untukku, Pelankan suaramu. dan untukku, Pelankan suaramu. ya tidak ada orang luar di sini. Oh, itu juga pertama kaliku. Kamu tidak rugi banyak. Jadi Nona Jiang, kamu tidak mau bertanggung jawab. Kalau begitu, aku akan cari orang lain. Hei, tunggu. Aku akan bertanggung jawab, oke? Nona Jiang, tanda tangani kontraknya. Tanda tangan kontrak apa? Pernikahan? Ini adalah perjanjian pranikah. Bantu saja aku dengan keluargaku. Aku akan memberimu 1.000.000 yuan setiap bulan. 1 juta Ya, setiap bulan? Aku akan tanda tangan sekarang. hey. Supaya kamu tidak membaca kontraknya. Aku percaya padamu. Kamu tidak akan menipuku. Tuan Lu, kerjasama yang menyenangkan. Kerja sama yang menyenangkan. Nyonya, ini camilan untuk Anda. Cobalah dan lihat apakah Anda suka. Terima kasih. Aku akan makan nanti. Sup obat untukmu akan segera tiba. Sup obat. Aku dalam keadaan sehat. Hanya sakit perut sedikit. Tuan Lu secara khusus memesan ini untuk menyehatkanmu. Dia juga menyiapkan kejutan yang lebih besar. Wow. Ini yang disiapkan Pak Lu untukmu, pakaian dan perhiasan. Lihat apakah kamu puas. Puas sekali. Kalau begitu, aku akan menyuruhnya. Dikirim ke lemarimu. Baik, baik. Lu Jisun terlalu baik kepada istrinya. Aku iri pada calon istri sesungguhnya. Kita harus tidur di ranjang yang sama? Ya, pernahkah kau melihat pasangan pengantin baru yang tidur terpisah? Haruskah aku mandi dulu atau kamu? Sudahlah, aku mandi dulu. Aku mandi dulu.
tidak perlu, aku punya uang sendiri. Ini hak istimewa Nyonya Lu. Tidak dipotong dari gajiku, kan? Ini uang tambahan. Benarkah? Terima kasih, bos. Bos? Bukankah seharusnya kamu mengubah cara memanggilku? Mengubah panggilan, ini memang harga tambahan. Sayang. Apa? Apa? Tidak dengar. Apa? Apa? Sayang. Meng, aku kangen kamu. Aku juga. Hei, berhenti. Zisun kembali. Zixun, lama tidak bertemu. Zikin, karena kamu punya tamu, aku tidak akan mengganggumu. Aku pergi. Hei, berhenti. Pergi? Tidak. Kamu jarang pulang, jadi tetaplah makan malam. Lagi pula, Meng bukan orang luar. Kalian teman sekelas SMA. Baiklah, aku akan mempercepat dapur. Kamu temani Meng. Zikin. Aku dengar dari Kin, kamu masih lajang. Oh, aku. Jangan dengarkan dia. Aku sudah punya istri. Apa? Bahkan untuk menolakku, jangan gunakan alasan yang buruk seperti itu. Semua orang tahu kau menjaga dirimu bersih. Belum lagi orang, tidak ada nyamuk betina di sekitarmu. Bagaimana mungkin kau punya istri? Meng, jangan percaya dia. Dia sedang menggodamu. Zikin. Aku tidak pernah bercanda tentang pernikahan. Mengenai diriku, aku memang punya istri. Mengenai diriku, aku memang punya istri. Mustahil, jika kau menikah, Chen akan tahu. Aku pasti akan memberitahunya. Hari ini aku benar-benar mengganggumu. Hei Meng, jangan pergi. Jangan dengarkan omong kosongnya. Anak nakal ini tidak senang dengan kencan butaku. Setiap kali dia mencoba menyabotase dan membuatku marah. Jangan anggap serius. Benarkah? Benar-benar. Tentu benar. Duduklah. Aku menyuruh dapur membuat makanan favoritmu. Makan lebih banyak hari ini. Jangan terlalu formal denganku. Jika kau berani bertingkah, anak nakal, akan kukuliti kau hidup-hidup. Baik, aku tidak akan nakal. Nona. Ada seorang nona di luar yang mengaku sebagai istri Tuan Muda. Dia membawa banyak hadiah dan bilang dia datang khusus untuk mengunjungi Anda. Omong kosong? Nona, saya tidak bicara omong kosong. Dia menunggu di luar pintu. Apa tipu daya lagi ini? Begitu. Meng, jangan dianggap serius. Pasti ini anak nakal yang menyewa aktor. Pergi undang dia masuk. Baik. Aku ingin melihat siapa sebenarnya yang berani bekerja sama denganmu, anak nakal, untuk menipuku. Adikku, senang bertemu denganmu. Aku kakak iparmu, Jiang Qingyu. Bukankah kau bilang hanya berdandan sedikit? Kenapa kau begitu cantik? Jiang Qingyu. Nona muda, kau cukup cantik. Kenapa kau suka memanggil orang sembarangan? Aku tidak memanggil sembarangan. Zisun dan aku sudah mendaftarkan pernikahan kami. Jadi kau sudah menikah? Kau pikir dengan sertifikat palsu, kau bisa membodohiku? Naif.
Kalian berdua benar-benar mendaftar? Ya. Bagaimana mungkin? Sayang, cepat. Mereka tidak percaya kita. Jelaskan pada mereka. Gadis kecil, kau cukup pandai berakting. Zikin, seperti yang kau lihat, ini adalah istriku, kakak iparmu. Bukankah kau selalu berharap aku segera menetap, jadi aku membawanya kembali untukmu. Chin, hari ini saya telah mengganggumu. Saya akan pamit sekarang agar tidak menunda reuni keluarga Anda. Hei Meng, jangan pergi. Setidaknya makan dulu. Lihat kekacauan yang kau buat. Hei, ini pertama kalinya istriku di rumah, jangan menakutinya. Masih berakting? Shen Meng sudah pergi? Untuk siapa kau berakting? Aku tidak berakting, kami benar-benar menikah. Benarkah? Ya, saya membawanya untuk bertemu keluarga secepat mungkin. Ini sungguh konyol. Ini sungguh konyol. Kau ikut aku ke ruang kerja. Tunggu di sini sebentar, aku akan segera kembali menemanimu. Baik, suamiku. Aku akan menunggu di sini. Hati-hati. Pergi ke sana. Apa sih yang kau lakukan? Kenapa kau mendorongku? Oh, Lu Zixun, tahukah kau seberapa pentingnya pernikahan bagi seorang gadis? Kau hanya bermain-main. Kakak, dia benar-benar iparmu? Jika engkau tidak percaya, periksa sendiri. Nah, bukankah kau akan menunggu Cing-Cing? Saat dia kembali, pasti akan kuberi penjelasan. Baiklah, kau sudah dewasa. Aku tidak bisa lagi mengendalikanmu. Karena kau sudah menikah, perlakukan dia dengan baik. Kau dengar? Kakak, ini hadiah kembali untukmu. Karena ini kunjungan pertamamu, aku tidak bisa membiarkanmu pulang dengan tangan kosong. Hadiah dari kakak untuk pertemuan ini. Terimalah saja. Terima kasih, kakak. Biarkan aku pergi memeriksa apakah makanan sudah siap. Dasar kau nakal, kau punya selera yang bagus. Wow, cantik sekali. Ini pasti sangat berharga. Ini adalah pusaka keluarga Lu. Hanya diwariskan ke istri sulung. Barang yang sangat berharga, aku tidak bisa menerimanya. Simpan untuk dirimu sendiri. Berikan nanti pada istrimu. Jika aku memberikannya padamu, pakailah. Barang ini lebih berharga dariku. Bagaimana jika rusak? Jika benar-benar rusak, maka kau harus membayar dengan dirimu sendiri. Ada apa denganku? Detak jantungku semakin cepat. Tuan Muda Lu membawa seorang teman wanita. Siapa nona muda ini yang begitu beruntung? Wah, kalungnya sangat indah. Bukankah itu yang dibeli Tuan Muda Lu seharga 80 juta 2 tahun lalu? Dia benar-benar memberikannya padanya. Tuan Lu, Anda sudah tiba. Kami punya proyek baru. Mari kita diskusikan secara detail di sini. Aku akan ke sana sebentar.
Zhang Qingyu. Zhang Qingyu. Dan aku tidak menyangka kau begitu licik. Kau bergaul dengan Lu Zixun. Tapi apa kau pikir dengan dirimu sendiri? Kau bisa menikah ke keluarga kaya. Aku tidak bisa, tapi kau bisa. Tentu saja aku bisa. Lu Zixun dan aku tumbuh bersama. Keluarga Wen dan Lu punya perjodohan. Lu Zixun hanya bermain-main denganmu. Perjodohan. Kenapa aku belum pernah dengar? Tentu saja kau belum pernah dengar. Kau hanyalah mainan Lu Zixun. Kami orang kaya. Kadang juga ingin merasakan kehidupan orang biasa. Jadi kau jadi gundik limu? Berani kau menyebut itu? Zhang Qingyu. Aku peringatkan kau. Lu Zixun adalah milikku. Aku sarankan kau menjauh. Engkau tak. Aku tak akan membuatmu menyesal lahir ke dunia ini. Wen Jiao, ternyata kau ingin menikahi Lu Zixun. Nona ini aku tidak akan membiarkanmu berbuat sesukamu. Tuan Lu, semoga kerjasama kita menyenangkan. Kerjasama yang menyenangkan. Zixun. Dikatakan seseorang harus memulai keluarga dan membangun karir. Sekarang kamu memiliki karir yang sukses. Jadi pertimbangkan pernikahanmu. Paman benar. Zixun, kamu sudah menunggu Qingqing selama 20 tahun. Bibi tahu tahun-tahun ini tidak mudah bagimu. Qingqing yang malang. Tapi perjanjian pernikahan tidak bisa dibatalkan. Jadi kami memutuskan untuk menikahkanmu dengan Jiao Jiao. Paman juga berencana untuk menikahkanku dengan putri angkatmu, kan? Zixun, apa maksudmu dengan itu? Apa maksudmu putri angkatku tidak layak untukmu? Apa maksudmu putri angkatku tidak layak untukmu? Kakak Zixun, kau tahu, aku menyukaimu sejak kecil. Apa maksudmu dengan ini? Maaf, Paman. Aku memiliki obsesi kebersihan. Aku tidak suka disentuh oleh benda kotor. Sabar. Ketika aku menjadi nyonya muda, orang-orang kan semua akan menjilatku. Anas, Zixun, ada tim perhatian. Wen Jiao, untuk menikahi Lu Zixun, kau benar-benar cukup sabar. Aliansi pernikahan antara keluarga Wen dan Lu telah diputuskan sejak lama. Bagaimana kalau begini? Pada akhir tahun ini, pernikahanmu dengan Jiao Jiao harus segera dilaksanakan. Apa maksudmu? Pak Wen ingin Tuan Muda Lu menikahi anak angkatnya. Wen Jiao Jiao benar-benar beruntung. Telah menjadi wanita muda kaya selama lebih dari 10 tahun. Dan sekarang dia akan menjadi nyonya muda keluarga Lu. Pemenang sejati dalam hidup. Zhang Qingyu, kau akan selalu di bawah kakiku. Maaf, Paman. Lamaran Anda tidak bisa saya setujui. Maaf, Paman. Lamaran Anda tidak bisa saya setujui. Kenapa? Karena aku sudah menikah. Apa? Kakak Zixun, meskipun kau tidak mau menikahiku, ya kau pun tak perlu mengatakan kebohongan besar seperti itu. Tepat sekali. Zixun, lelucon macam apa yang kau mainkan? Pernikahan adalah masalah serius, lelucon apa yang kau bicarakan. Dan semua yang hadir di sini telah melihat istriku. Menikah? Mungkin bukan dia, kan? Istri kemarilah.
semuanya. Izinkan saya memperkenalkan secara resmi. Ini adalah istriku, Zhang Qingyu. Kalau begitu selamat kepada Tuan Muda Lu, selamat menempuh hidup baru. Semoga Tuan Muda Lu dan Nyonya Muda segera memiliki momongan dan saling mencintai hingga 100 tahun. Terima kasih semuanya. Hey, Lu Jishun, apa sebenarnya maksudmu? Kau menganggap perjanjian pernikahan antara keluarga Wen dan Lu kita sebagai apa? Lu Jishun, apakah keluarga Wen masih ada di matamu? Jangan lupa, kaulah yang kehilangan Qingqing. apa maksudmu? Dia kehilangan putri sulung keluarga Wen. Zhang Qingyu, kamu jarang? Aku akan membunuhmu. Jason. Jiao. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kau tidak apa-apa. Aku baik-baik saja. Kamu Jiao, cepat bangun. Kau tidak apa-apa? Lu Jishun, apa yang kau lakukan? Wen Jiao, rasa malu di masa lalu akan aku balas hari ini. Mulai sekarang, kau akan dipermalukan di seluruh kota Haishi dan bahkan di internet, merusak reputasimu. Ayah, ini apa yang kau lihat? Wen Jiao, kamu telah mempermalukan keluarga Wen. Berhenti melihat semuanya. Kau yang melakukan kejahatan. Zisun, jangan tertipu olehnya. Cukup. Wen Jiao. Zikin, kenapa kau memukulku? Menghina kakak iparku dan merusak acara ulang tahun keluarga Lu. Memukulmu masih ringan. Lu Jikin, apa hakmu? Putriku, kau pukul dia begitu saja? Biarkan aku mengingatkanmu, Bibi Wen. Istriku sedang siaran langsung online. Semua yang terjadi di sini hari ini akan tersinkronisasi secara online. Jadi, pulang dan urus PR. Lu Jisun, kau terlalu... Riko, ayah sudah menemukan seseorang untuk memblokir akun siaran langsungnya. Beginikah caramu menindas kakak iparku? Bibi Wen, apakah kau sudah memikirkannya matang-matang? Apa kau benar-benar rela menghancurkannya demi anak angkat? Dan membiarkan persahabatan puluhan tahun antara keluarga Lu dan Wen hancur? Zhang Qingyu, aku tidak akan melepaskanmu. Aku bilang jangan ganggu aku. Tidakkah kau mengerti? Jiao. Kakak, kami kembali. Aku dengar kau mogok makan, 2 hari tidak makan. Ada apa? Kakak, syukurlah kau kembali. Jika engkau tidak kembali, aku akan diganggu sampai mati. Baik, duduk dulu. Aku melihat video online. Oh, kakak, kau juga melihat mereka? Lu Jisun melakukannya untuk melindungi istri barunya, jadi dia sengaja menjebakku. Serata, dia sudah lama melupakan Qingqing. Ngomong. Apakah Qingqing sudah ditemukan? Jiao, sekarang aku hanya punya kau sebagai adikku. Jangan khawatir, dengan kakak di sini, aku akan melindungimu. Kakak, kau harus membantuku membalas dendam. Baik.
Ada apa? Hanya aku memulai siaran langsung di jamuan hari ini, dan sekarang banyak diskusi online. Apakah itu memengaruhimu? Jangan khawatir, keluarga Wen lah yang akan terpengaruh. Ngomong-ngomong, di dalam ini adalah kalungku. Aku tahu. Bisakah kau mengembalikannya padaku? Begitu sesuatu diberikan, tidak ada jalan untuk mengambilnya kembali. Atau kau bilang, kau hanya ingin numpang hidup padaku? Kenapa kau membahas ini lagi? Menurutku itu tidak cocok untukmu. Lagi pula, kalung ini sudah bersamaku selama lebih dari 20 tahun. Itu adalah barang paling berharga bagiku. Kau bilang kalung ini sudah menemanimu selama lebih dari 20 tahun? Ya, sejak aku ingat, aku selalu memakainya. Jiang Qingyu, kau dan Qingqing bukanlah orang yang sama, kan? Kali ini, aku akan menyelidiki sampai tuntas. Joe, siapa yang mengundang cantik ini? Jangan hanya berdiri di sana. Duduk dan bersenang-senanglah. Permisi, saya mencari Direktur Li Sheng. Jiang Qingyu, kau benar-benar sulit digoyahkan ya. Kau bahkan bisa menemukan tempat ini. Ini dia yang menghancurkan reputasi Jiao Jiao dan merebut Lu Zixun. Setelah mencari jauh dan luas, aku tidak bisa membiarkannya menghancurkan kesepakatan investasiku. Aku benar-benar takut padamu. Keluarlah cepat. Besok aku akan bicara denganmu secara pribadi. Baik. bicara tentang apa? Duduk dan bicara. Akulah bos di sini, akulah yang berhak memutuskan. Halo, ini adalah contoh pekerjaanku. Aku yakin aku memenuhi syarat untuk peran asisten sutradara. Kau pikir aku membiarkanmu masuk untuk bicara soal kerja? Lalu apa yang ingin kau lakukan? Lalu apa yang kau inginkan? Minum botol anggur ini. Aku akan menandatangani segera. Maaf, aku tidak minum. Kalau begitu, aku juga tidak akan menandatangani kontrak. Ini ilegal. Mau pergi? Baik. Minum botol anggur ini, dan aku akan membiarkanmu pergi segera. Aku tidak minum. Jangan tidak tahu terima kasih. Apakah kau punya hak untuk bicara di sini? Oh ya, Tuan Muda Wen. Membiarkannya pergi seperti ini, terlalu mudah baginya. Dia dari keluarga Wen. Kit Sao Pei. Mau pergi? Kau pikir kau bisa kabur? Kau bilang, bagaimana jika aku berurusan denganmu di sini? Ketika seorang wanita berkata tidak, itu berarti ya. Bawakan aku anggur. Kau tidak bisa melakukan ini padaku. Aku adalah istri Lu Zixun. Jadi aku terluka di sini. Dia mengaku sebagai istri Tuan Lu. Beraninya kau? Tepat sekali. Tuan Lu dan kakak Yu adalah sahabat terbaik. Jika kau benar-benar istri Tuan Lu, bagaimana mungkin kakak Yu tak mengenalmu? Tidak mungkin kau tidak tahu. Tentu saja aku tahu. Istri Lu Zixun bukanlah sesuatu yang bisa sembarangan orang jadi. Apalagi kau? Dia benar-benar istri Tuan Lu. Astaga, astaga. Kakak, tolong aku. Lepaskan dia. Qingqing, buka matamu dan lihat aku. Qingqing, Qingqing, cepat panggil ambulans. Siapa yang berani? Siapa yang memberitahu dia? Mayu. Wen Shao, ini aku. Akulah yang mengirim pesan ke Tuan Lu.
Karena kau dan Tuan Lu dekat, aku khawatir wanita itu akan mempengaruhi hubungan kalian. Kau mencari mati? Kau ingin mati? Mei, aku tidak melindungimu dengan baik, tapi jangan khawatir, mereka yang menyakitimu tidak akan aku biarkan lolos. Tuan Lu, apakah ambulans sudah dipanggil? Sudah dalam perjalanan. Awasi semua orang di sini. Jangan biarkan siapapun pergi. Dimengerti. Duduk. Wen Shao, apa yang harus kita lakukan? Kami bertindak atas perintahmu. Kau tidak bisa meninggalkan kami. Lu Zhisun, jika kau berani, bunuh aku. Ayo. Aku akan membunuhmu. Hari ini akan kukabulkan keinginanmu. Bos. Bos sudah diselidiki. Nyonya muda diadopsi oleh pasangan Jiang. Kalungnya ditukar oleh keluarga Jiang. Pelukan bintang bulan yang asli dijual kepada seorang kolektor. Aku tahu intuisiku tidak salah. Mereka juga sengaja menghapus fakta bahwa Nyonya muda pernah berada di panti asuhan. Jika aku tidak pergi ke sana sendiri, kami benar-benar tidak akan tahu. Tapi jangan khawatir, bos. Pelukan bintang bulan yang asli sudah kubeli kembali. Pelukan bintang bulan? Aku mengerti, Ching Ching. Benar-benar kau. Ching Ching. Ching Ching, benar-benar kau. Ching Ching. Lu Zhisun, ada apa denganmu? Ini yang terjadi. Jika kau macam-macam dengan wanitaku. Kali ini hanya peringatan. Lu Zhisun, kau sakit? Karena wanita ini, kau memfitnah Jiao kami di internet. Menyeret keluarga Wen kami ke dalam aib. Apa kau lupa bahwa kau tunangan adikku? Beraninya kau menyebut Ching Ching di depanku? Jika bukan karena dirimu, bagaimana mungkin Ching Ching bakal pingsan di sini? Apa maksudmu? Ching Ching. Kau bilang dia adalah Ching Ching. Mereka yang menyakiti istriku, jangan biarkan satupun lolos. Ya. Dokter, bagaimana keadaan istriku? Dokter, bagaimana keadaan adikku? Keracunan alkohol parah. Untungnya, dia dibawa tepat waktu. Pasien saat ini dalam keadaan koma. Dia perlu istirahat dan perawatan yang baik. Terima kasih, dokter. Ambil sendiri untuk identifikasi. Bolehkah aku menemuinya? Apa kau tidak dengar yang dikatakan dokter? Semua karena dirimu, dia koma. Jika terjadi apa-apa padanya, aku tidak akan melepaskanmu. Aku gagal mengenali adikku sendiri. Kakakku mendapat hasil tes DNA. Kau tahu apa yang harus dilakukan, kan? Nona, tenanglah. Jiang Qingyu, kau lagi. Sepertinya kita memang ditakdirkan untuk tidak cocok. Aku akan makan sendiri. Jangan bergerak. Buka mulutmu. Kenapa dia bersikap aneh? Kelembutannya agak memualkan. Kau ingin menjadi sutradara di kru film. Kenapa tidak kau katakan padaku? Aku memiliki perusahaan film atas namaku.
Aku ingin mengandalkan diriku sendiri. Mandiri, kau tahu. Lagi pula, aku tidak bisa terus bergantung padamu. Kau bisa selalu mengandalkanku. Xing-Ching, berjanjilah padaku. Jangan lagi membahayakan dirimu di masa depan. Aku tidak bisa kehilanganmu lagi. Kakak ipar, kakak akan memberimu. Oh, maaf soal itu. Salah kamar. Kalian semua, lanjutkan. Aku akan memanggil adikku. Chang Qingyu. Oh, jadi kau memang Wen Rocking? Halo. Aku ingin membuat Chang Qingyu lenyap dari Haishi selamanya. Siming, bisakah kau melakukannya? Baik. Lu Jishun, kau membohongiku. Sebaiknya kau beri aku penjelasan yang masuk akal. Jika tidak, aku tidak akan diam saja dipukul. Bagaimana mungkin? Ya bagaimana mungkin tidak? Tertulis hitam di atas putih. Dia sama sekali bukan adikku. Lu Jishun, untuk membalas dendam istrimu, kau benar-benar menggunakan ini untuk membodohiku. Jika itu masalahnya, persaudaraan kita berakhir di sini. Karena kau sudah memiliki istri tercinta, keluarga Wen dan Lu tidak perlu lagi berhubungan. Adikku akan kucari sendiri. Bos, ada apa dengan Tuan Muda Wen? Saat dia pergi, dia tampak seperti kehilangan jiwanya. Apakah kau perlu aku mengirim seseorang untuk mengawasinya? Nyonya Muda bukanlah Nona Wen. Perasaanku tidak bisa salah. Laporan tes DNA ini sudah ditukar. Wen Jiao Jiao. Li Yun, kirim seseorang untuk mengawasi Wen Jiao Jiao. Aku khawatir dia bisa menyakiti Qing-Qing. Cepat. Baik, bos. Jangan khawatir. Aku akan melakukan tes DNA ini sendiri dan tidak akan membiarkan orang lain menanganinya. Kira-kira kapan akan ada hasilnya? Aku akan percepat. Sebentar lagi. Baik. Terima kasih, dokter. Aku tahu itu adalah kau. Tantalin, di mana Qing-Qing? Nyonya sudah makan siang pada siang hari, lalu pergi berbelanja. Dia belum kembali. Apakah dia tidak menghubungimu? Halo. Nomor yang Anda tuju belum dapat dihubungi saat ini. Orang yang kau tugaskan untuk mengawasi Wen Jiao Jiao, ada pergerakan? Tidak ada.
Wen Jiao hari ini sepanjang hari berada di rumah tua keluarga Wen tanpa keluar. Bos, ada apa? Ching Ching hilang. Kumpulkan orang sekarang juga dan cari dia. Tante Lin, beritahu saya segera saat Ching Ching kembali. Baik. Ching Ching, kau jangan sampai kenapa-kenapa. Jika tidak, kali ini aku benar-benar akan gila. Bagaimana aku bisa kehilanganmu lagi? Biasa saja belanja malah diculik. Mungkin itu Wen Jiao lagi. Kakak Ming, Sales Manager Hewantin, sampai membuat keributan sebesar ini. Derkre, semua persimpangan kota sedang diperiksa. Kita tidak bisa keluar. Bagus. Lu Jixun sudah tahu aku hilang. Tuhan tolong. Biarkan dia menemukanku segera. Ya, apa yang harus kita lakukan jika tidak bisa keluar? Lalu bagaimana dengan uang kita? Jangan khawatir. Uangmu tidak akan kurang. Kau pergi. Jangan sentuh aku. Tenang. Aku hanya ingin memanggilmu makan malam. Siapa kamu? Apakah Wen Jiao yang mengirimmu? Berapa bayaran yang dia berikan padamu? Aku bisa memberimu 2 kali lipat. Atau sebutkan harganya. Suamiku adalah Lu Jisun. Asalkan kau melepaskanku, dia pasti akan memberikannya padamu. Dia menduga itu adalah Jiao. Sepertinya kita tidak boleh membiarkannya pulang hidup-hidup. Banyak bicara. Sepertinya kau masih belum lapar. Kalau begitu tetaplah di sini sendiri. Pergi. Bukan demi uang. Kalau begitu demi balas dendam. Wen Jiao, memang benar dia Lu Jisun. Kali ini, bisakah kau masih datang menyelamatkanku? Wen Jiao, keluarlah kau. Zishun, bagaimana kabarnya? Dana mekolkan. Lu Zishun, apa yang kau lakukan di rumahku lagi? Jika kau berani memukul Jiao lagi, aku akan memanggil polisi. Bicara. Di mana kau menyembunyikan istriku? Lu Jisun, kau gila? Siapa tahu dia kabur kemana? Gila di tempat lain, jangan di sini. Wen Zhou, kenapa kau bisa sebodoh ini? Apa kau tahu siapa yang kau lindungi? Dia adalah orang yang menculik adik kandungmu sendiri. Apa katamu? Kau menemukan Ching Ching? Jelaskan dengan jelas. Lu Zishun, kau akan mengatakan bahwa istrimu adalah Ching Ching, kan? Kau pikir aku akan percaya? Sekarang bawa orangmu dan segera keluar. Bodoh. Lihat baik-baik. Jiang Qingyu adalah Wen Roking. Dia adalah putriku. Tapi apa yang telah kulakukan padanya? Ibu, selamatkan aku. Ibu. Pantas saja. Pantas saja waktu itu saat aku memukulnya. Hatiku sakit sekali.
Inikah ikatan antara ibu dan anak? 20 tahun. 20 tahun penuh. Anakku sudah kembali. Tidak mungkin. Ini benar-benar tidak mungkin. Mereka bilang kau bodoh, dan kau benar-benar bodoh. Laporan penilaiannya sudah diganti, dan kau bahkan tidak tahu. Apa yang masih kau lihat, kau tidak berhak melihat. Aku ingat dengan jelas. Ya. Di mana tepatnya, King Ching? Kau baru saja menyebut penculikan. Maka kita harus bertanya, pada putri kesayanganmu dengan baik. Di mana dia sebenarnya? Apa yang sebenarnya terjadi? Kakak Zishun, itu benar-benar bukan aku. Aku tahu kau tidak menyukaiku, tetapi kau tidak bisa menuduhku secara salah. Bicaralah. Di mana istriku? Kau menghalangiku? Aku percaya pada Jiao Jiao. Meskipun Jiao Jiao biasanya sombong dan angkuh, dia pasti tidak akan melakukan tindakan kriminal. Keluarga Wen tidak membesarkan penjahat seperti ini. Benar. Kakak Zishun, aku belum keluar akhir-akhir ini. Oh, jadi bagaimana aku punya waktu untuk menculiknya? Dia sedang merenung dalam isolasi selama seminggu penuh. Dia pasti tidak keluar. Untuk menghubungi para penculik, satu panggilan telepon sudah cukup. Ini teleponku. Kau bisa memeriksanya sesuka hatimu. Sekarang kau bisa percaya padaku, kan? Mungkin dia bermusuhan dengan orang lain. Dia benar. Aku tidak bisa memusatkan perhatianku hanya padanya. Aku tidak bisa mengambil risiko. Hal yang mendesak adalah menemukan Ching Ching. Oh iya. Zeyu, kamu cepat posting ini. Pengumuman hadiah. Beritahu semua orang yang bisa diberitahu. Ayah, Ibu, jangan khawatir. Kalian, aku pasti akan membawa adikku kembali dengan selamat. Tunggulah aku. Cepatlah. Wen Jiao Jiao. Kau sebaiknya berdoa agar King Ching baik-baik saja. Jika tidak, aku akan mengirimmu ke neraka secara pribadi. Ngomong-ngomong, aku akan ke perusahaan untuk memobilisasi semua karyawan untuk mencari Ching Ching bersama. Banyak tangan membuat pekerjaan ringan. Kamu tunggu di rumah. Aku percaya kita pasti bisa menemukan putri kita. Kamu tunggu. Baik. Hilangnya Ching Ching benar-benar tidak ada hubungannya denganmu? Aib. Bahkan ibu tidak percaya padaku lagi. Dan meskipun aku bukan putri kandungmu, kau membesarkanku sejak kecil. Apakah aku benar-benar terlihat begitu jahat di hatimu? Ibu juga ingin percaya padamu. Berharap masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Bunuh dia segera. Bunuh dia segera. Apa yang kau lakukan?
3 hari penuh. Kalau bukan karena kau wanita, akankah kita terjebak di sini? Tunggu sebentar. Lepaskan aku. Nona Jiang, sepertinya langit ingin menghabisimu. Qiming, apa yang kau lakukan itu ilegal. Apa keuntungan yang diberikan Wen Jiao padamu yang membuatmu rela menghancurkan hidupmu? Jika kau berhenti sekarang, semuanya masih tepat waktu. Tidak, sudah terlambat. Sudah terlambat. Berhenti. Kau tidak ya, Prabu? Bicara. Apakah Wen Jiao yang mengutusmu? Jika kau mengatakan yang sebenarnya sekarang, mungkin aku akan mempertimbangkan melepaskanmu. Tidak ada yang menyuruhku. Masih keras kepala ya? Kau mencari mati. Jika kau membunuhnya, kau akan masuk penjara. Jiang Xingyu, matilah. Istri. Qing, apa kau merasa lebih baik? Xing, di mana lagi kau merasa tidak nyaman? Qing, mau makan apa? Baiklah, berhenti bertengkar. Qing baru saja bangun. Jangan menakutinya. Perlahan. Qing, aku ibumu. Apa? Aku adalah ibumu. Namamu adalah Wen Roking, putri yang kuhilangkan 20 tahun lalu. Apa yang kau inginkan sekarang? Meskipun aku seorang yatim piatu, aku tumbuh besar di Liu Cheng sejak kecil. Orang tuaku memperlakukanku dengan sangat baik. Lagi pula mereka meninggal setelah ujian masuk universitas. Aku tuh tidak bisa menjadi putri yang hilang darimu. Mereka sama sekali bukan orang tuamu. Mereka mengadopsimu hanya karena mereka menginginkan kalungmu. Mereka... Kau berusaha membebaskan Wen Jiao, melakukan segala cara. Bahkan membuat reuni keluarga palsu. Jangan khawatir. Aku tidak akan tertipu oleh trikmu. Ini salah kami. Kami membuatmu menderita selama bertahun-tahun. Tapi Qing, kau benar-benar putriku. Bibi Wen tidak berbohong. Qing, kau memang putri yang mereka hilangkan 20 tahun lalu. Ini diverifikasi olehku sendiri. Mustahil. Hukuman ringan sebagai peringatan. Jika kau berani berkomplot melawan Jiao lagi, kau tidak akan seberuntung ini. Bahkan, kau membantu mereka menipuku. Jangan marah. Aku tahu kau tidak bisa menerima kenyataan ini sekarang. Tapi tidak apa-apa. Siapapun dirimu, kau adalah istriku. Kakak, lihatlah laporan tes DNA ini. Aku bukan kakakmu. Kakakmu setelah Wen Jiao. Qing, dengarkan aku. Keluar. Aku tidak ingin melihat seorang pun dari keluarga Wen. Keluar, keluar. Keluar! Di mana Qiming? Dia ditembak mati oleh polisi. Bagaimana dengan 2 penculik lainnya?
Mereka juga sudah mati. Semuanya mati. Tidak mungkin. Aku jelas tidak memukul mereka keras. Mereka dibunuh olehku. Tidak. Itu adalah Qiming. Kamu hanya bertindak membela diri. Qiming membunuh mereka untuk membungkam mereka. Lau, apakah polisi tahu bahwa Wen Jiao adalah dalangnya? Kamu harus istirahat 2 hari dulu. Setelah beberapa hari, aku akan pergi denganmu ke polisi. Sampai kematiannya, Qiming selalu melindungi Wen Jiao. Jadi, sulit untuk menghukumnya saat ini. Aku ingin istirahat sendiri sebentar. Kamu bisa pergi sekarang. Kalau begitu, istirahatlah yang baik. Aku akan di pintu. Panggil aku jika kau butuh sesuatu. Aku sebenarnya adalah putri dari keluarga Wen. Jadi, aku hanyalah seorang anak angkat pada akhirnya. Seluruh 23 tahun hidupku. Qing, jangan khawatir sepanjang sisa hidupku. Aku tidak akan pernah membiarkanmu menderita lagi. Qing memiliki orang tua kandung sepertimu, sungguh menyedihkan. Ini salahku. Aku benar-benar gagal mengenali putriku sendiri. Dan aku bahkan membawa orang untuk memukulnya. Ini aku, semua ini salahku. Apa? Kaulah yang menyebabkan Qing tidak bisa memiliki anak di masa depan. Dan aku hanya berpikir untuk melampiaskan amarah bagi Jiao. Cukup. Tidak heran Qing tidak mau mengakui Anda. Semua itu salahmu sendiri. Kau pantas mendapatkannya. Kakak Qingqin, bisakah kau tidak? Kau diam juga. Sebelumnya, kau memaksa Qing minum, menyebabkannya dirawat di rumah sakit karena keracunan alkohol. Apa hakmu untuk berbicara di sini? Dan kau ingin anak angkatmu yang licik dan jahat mencuri suami Qing. Kau juga bukan orang baik. Aku... Karena orang sepertimu yang mendukungnya, anak angkat itu berani begitu sombong, berulang kali mengintimidasi Qing. Qingqin, apakah kau akan meninggalkan Qing karena dia tidak bisa memiliki anak? Stop. Jiang Qingyu telah berubah menjadi seorang wanita yang tidak bisa melahirkan anak. Ini anugerah bagiku. Seapa yang kau inginkan? Aku datang untuk menemui Nona Jiang. Tahu, aku datang untuk minta maaf kepada Qing. Venju dulu aku terlalu keras kepala dan kekanak-kanakan. Qing, tolong bermurah hatilah. Dan maafkan aku. Insiden penculikan. Tidak ada hubungannya denganku. Ibu dan ayah, sebenarnya mereka sangat merindukanmu. Selama puluhan tahun, mereka telah berusaha sekuat tenaga untuk menemukanmu. Setiap kali ibu membicarakanmu, dia menangis terseduh-seduh. Qing, mereka sungguh-sungguh mencintaimu. Qing, pulanglah bersama kami, oke? Jiao, biar kulihat. Tak apa-apa.
Asalkan bisa melampiaskan kemarahan Ching Ching, aku akan jatuh 10 kali, bahkan 100 kali. Dia pikir aku menindas. Putri kesayangannya. Wen Jiao, aktingmu benar-benar memualkan. Dan, aku bukan Wen Rocking. Jika kalian berdua ingin memerankan ikatan ibu anak yang dalam, tolong jangan muncul di depanku untuk membuatku jijik. Aku tidak Ching Ching. Ching Ching, kamu jangan marah pada ibu. Yang paling mencintaimu adalah dia. Aku tahu. Kamu paling benci Jiao Jiao. Kami sudah memutuskan untuk mengirimnya pergi. Apakah aku bukan putrimu juga? Kenapa kalian bilang tidak menginginkanku? Lalu meninggalkanku? Biu, katakan padaku. Ayah bilang mengusirku itu palsu. Gan. Jiao Jiao, ibu tidak bisa menyakiti hati Ching Ching lagi. Jangan. Tidak. Dulu sih kamu sangat menghargai Wen Jiao Jiao. Sekarang kau membuangnya seperti sampah. Pantasan kau kehilanganku. Ching Ching, maafkan aku. Aku memohon, jangan usir aku. Wen Jiao Jiao, beraninya kau datang memohon padaku? Lagi pula, mereka yang meninggalkanmu tanpa ragu, bukankah mereka orang tua yang paling menyayangimu? Ching Ching, kami semua melakukan ini demi kebaikanmu. Kalau begitu cintamu sungguh sembarangan. Ching Ching, jika kau tidak percaya padaku, maka kau harus percaya pada polisi, kan? Aku benar-benar tidak tahu tentang penculikanmu oleh Kiming. Kiming tewas ditembak untuk melindungimu. Wen Jiao Jiao, di tengah malam, apa kau benar-benar tidak pernah mimpi buruk? Ching Ching, Ching Ching, kau bisa melakukan apapun padaku. Tapi jangan usir aku. Aku benar-benar tidak bisa. Kehilangan ibu dan ayahku benar-benar tidak bisa. Apa yang tidak bisa kau lepaskan adalah halo dan kekayaan sebagai putri keluarga Wen. Wen Jiao Jiao, jaring surga luas, tidak ada yang luput darinya. Suatu hari kebenaran akan terungkap. Pembalasan akan datang, hanya masalah waktu. Wutroko, jangan usir aku. Aksi kasihan tidak memengaruhiku. Kau sangat suka berakting. Biarkan aku berakting untuk keluargamu, Wen. Ching Ching. Ching Ching, Ching Ching. Jiao Jiao, cepat kirim dia ke rumah sakit. Jiao Jiao. Jiao Jiao. Cepat. Apa kau pikir? Apakah aku terlalu dingin hati? Ketika mereka menyakitimu, itu lebih dari itu. Apa ini? Buka dan lihat. Ini kalungku. Tapi yang ini sepertinya bukan milikku. Itu milikmu. Ketika kamu berusia 3 tahun, Paman Wen terbang khusus ke Australia dari seorang desainer terkenal untuk membeli hadiah ulang tahun yang mahal ini. Dan ini adalah pelukan bintang dan bulan yang asli. Maafkan aku, Ching Ching. Semua ini karena aku yang membuatmu tersesat saat itu.
Yakub selalu berutang maaf padamu. Kakak Zishun, aku ingin bermain dengan kuda kecil itu. Kakak, bermainlah denganku. Itu untuk dimainkan oleh gadis kecil. Aku tidak akan bermain hal kekanak-kanakan seperti itu. Kalau begitu, Kakak Zishun, bermainlah denganku. Lu Zishun, apakah kamu seorang gadis kecil? Hal untuk gadis kecil itu sangat memalukan. Cing Cing, pergilah bermain sendiri. Kakakmu dan aku akan menunggumu di sini. Kalau begitu, aku akan naik kuda kecil itu sendiri. Tapi Kakak Zishun, kau harus membelikanku es krim. Baik, aku akan membelikanmu es krim. Kamu bermain dengan kuda kecil di sini, dan kamu bisa makan es krim saat keluar. Terima kasih, Kakak Zishun. Cing Cing! Cing Cing, di mana kamu? Jika saat itu aku bermain denganmu, atau aku kembali lebih awal setelah membeli es krim, kamu tidak akan tersesat. Cing Cing. Maaf. Bukan begitu. Aku ingin pergi keluar dan bermain. Dan aku juga ingin makan es krim. Bagaimana ini bisa disalahkan padamu? Ini takdir. Kamu seharusnya tumbuh besar dikelilingi cinta, tetapi semua ini karena kamu menderita begitu banyak. Cing Cing, biarkan aku menebus kesalahanku seumur hidupku, oke? Di dalam mobil ini panas dan pengap. Ayo hirup udara segar. Tidak perlu buru-buru. Cing Cing, kita masih punya banyak waktu ke depan. Ibu, ayah, dan kakak, maafkan aku. Aku membuat kalian khawatir. Kau bilang kau berlutut dan bersujud di depan umum di tanah. Bagaimana orang lain akan memandang Cing Cing? Aku bahkan pingsan sendiri. Aku hanya peduli pada reputasi Jiang Qingyu. Aku sudah bertugas semua. Sebagai putrimu selama lebih dari 1 dekade. Kenapa kau ingin aku pergi begitu dia kembali? Selama ini kau menganggapku apa? Apa yang kau lakukan, nak? Bicaralah dengan baik jika ada yang ingin kau katakan. Jangan langsung berlutut. Berdiri. Aku hanya terlalu cemas, ingin Cing Cing memaafkanku. Aku bersumpah demi surga. Kasus penculikan Kiming, tak kira ada hubungannya denganku? Tapi Kiming menculik Cing Cing untukmu. Dan dialah juga yang menukar hasil tes DNA. Tapi aku benar-benar tidak tahu. Ayah, dia masih terluka. Aku tahu aku salah. Ingat, jangan muncul di depan Cing Cing lagi. Ayah, Jiang Qingyu, karena aku tidak bisa membunuhmu, aku akan menyiksamu sampai mati. Apa ini? Wen Zheyu memintaku memberikan ini padamu. Ini adalah kontrak pengalihan untuk sebuah perusahaan film. Mengalihkannya padaku? Dia pasti sedang menebus dosa-dosanya. Aku tidak mau. Kau tahu kau tidak akan mau. Ya. Apa ini lagi? Ini adalah hadiahku untukmu. Qingyu Film. Bukankah kau selalu ingin menjadi sutradara? Mulai sekarang, kau jadi bos sendiri, kau bisa syuting sesukamu. Apakah orang kaya zaman sekarang endang tren memberikan perusahaan secara langsung? Ini terlalu berharga,
Aku tidak bisa menerimanya. Dan aku tidak tahu cara menjalankan perusahaan. Ini adalah harta bersama antara kita sebagai suami istri. Kau hanya perlu menjadi sutradara yang baik, nikmati kesenangannya. Serahkan urusan mencari uang padaku. Aku tidak melihat apapun. Kami sudah menikah secara sah. Kamu tuh tidak hanya bisa melihat, kamu juga bisa menyentuh. Siapa yang mau menyentuhmu? Wow, teksturnya sangat bagus. Ada apa? Perutku tidak nyaman. Meskipun Ching Ching tidak bisa memiliki anak sekarang, aku tidak akan meninggalkannya lagi. Teknologi medis sekarang sudah sangat maju, pasti akan sembuh pada akhirnya. Apa kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Besok temani aku untuk menghadiri sebuah perjamuan desain perhiasan. Perjamuan desain perhiasan. Acara ini diadakan oleh Nyonya Brown. Perjamuan itu? Ya. Kalau begitu aku harus tidur awal hari ini, supaya besok aku dalam kondisi yang baik untuk mendukungmu. Tidur. Nyonya. Keluarga Wen telah mengirim orang lagi dengan banyak perhiasan. Apakah Anda akan menerimanya kali ini? Tidak. Nyonya Wen, tolong di masa depan, jangan kirim orang dengan barang lagi. Baik itu perhiasan atau gaun haute couture, aku tidak kekurangan satupun dan tidak akan menerimanya. Ching Ching, ini semua dari 20 tahun terakhir yang Ibu kumpulkan untukmu. Semua ini memang milikmu. Ibu tahu dia telah menyakiti hatimu sebelumnya. Itu salah, Ibu. Tapi barang-barang ini tidak bersalah. Semuanya dari 20 tahun terakhir dari kasih sayang Ibu padamu. Tolong mengertilah hati seorang ibu untuk putrinya. Jangan kembalikan lagi, oke? Baik. Bagus, Ching Ching. Tunggu sebentar. Ibu akan segera menyuruhnya membawa kembali barang-barang yang kau kembalikan sebelumnya dan mengirimkannya kembali. Sampai jumpa di jamuan malam ini. Simpan semuanya. Baik, Nyonya. Simpan. Cinta mereka pada Wen Rocking sama sekali tidak kurang. Tapi aku adalah Jiang Qingyu. Terima kasih semuanya sudah datang ke jamuanku. Nyonya Brown, Apakah ini Nyonya Lu? ini istriku, Jiang Qingyu. Halo Nyonya Brown, saya sangat suka perhiasan yang Anda desain. Saya senang Nyonya Lu menyukainya. Kalau begitu saya bisa tenang. Tenang? Tentang apa? Istri Anda sangat cantik. Sekarang pikiran saya mengalir deras. Baiklah, bersenang-senanglah di sini dulu. Makan dan minumlah yang enak. Saya akan pergi melayani tamu lain. Oke. Hey, Nyonya Brown, cincin itu sangat indah. Berlian itu ukurannya hampir sebesar telur merpati. Kau suka?
Jika kau suka, aku bisa membelikanmu yang serupa. Oh, Hantrak, Dai. Aku tidak berani memakai palsu sebesar itu, apalagi yang asli. Ini asli. Lama tidak bertemu. Apa yang terjadi? Tiba-tiba begitu banyak pengawal masuk, menghalangi pintu keluar. Ini menakutkan. Mungkinkah teroris telah menyusup masuk? Jangan panik. Maaf mengganggu semua orang. Cincin Nyonya Brown tiba-tiba hilang. Mohon kerjasama dengan penyelidikan para tamu. Ini hanya sebuah cincin? Mengapa Anda menahan kami di sini? Setiap orang di sini adalah orang-orang terhormat. Apakah mereka akan mencuri? Saya dengar cincin itu bernilai lebih dari 300 juta. Tidak heran dia membuat masalah besar. Itulah yang baru saya sebutkan. Cincin berlian sebesar telur merpati. Cincin itu dibuat oleh putri Nyonya Brown dengan tangannya sendiri. Jadi itu tak ternilai. Semoga segera ditemukan. Zhang Qingyu. Oh, telah Alkinsyo, kau akan membalasmu dengan cara yang sama dan membuatmu merasakan rasa kehancuran. Mohon para tamu terimalah pemeriksaan. Terima kasih atas kerjasamanya. Serius mereka benar-benar akan menggeledah kita? Kenapa? Aku tidak mau. Penggeledahan badan terlalu menghina. Pesta ini sedang disiarkan langsung. Kami sudah menelepon polisi dan mereka sedang dalam perjalanan. Mohon kerjasama. Kamu duluan. Kalau begitu hati-hati. Oh, Qing. Kau belum banyak menghadiri pesta? Ya, dan kau mengalami hal seperti ini. Kamu tidak takut, kan? Dibandingkan dengan penculikan, adegan ini tidak membuatku takut. Tidak perlu Nona Wen khawatir. Lagi pula kita tidak akrab. Mohon Nona Wen, jangan panggil aku begitu akrab. Kamu tidak merasa berlebihan memanggilku seperti itu, tapi aku merasa muak mendengarnya. Kalau begitu Nona Zhang, sebaiknya kau berdoa untuk keberuntungan. Apa maksudnya? Tuan Nona, mohon kerjasama. Baik. Qing, kamu mencuri cincin itu. Ini... Nyonya Brown, cincinmu sudah ditemukan. Cincin itu ada di tas wanita ini. Aku tidak mencuri. Cincin itu ada di tasmu. Kamu baru saja berinteraksi dengan Nyonya Brown. Cing, kamu bodoh. Aku... Ini memang cincinku. Istri yang bermartabat dari CEO grup Lu benar-benar mencuri. Sungguh memalukan. Awalnya hanya seorang selebriti internet yang hancur. Meskipun dia beruntung menikah dengan orang kaya, dia tetap tidak bisa mengubah kebiasaan buruk itu. Tuan Lu benar-benar memiliki penilaian yang buruk kali ini. Nyonya Brown, tolong percayalah padaku. Aku benar-benar tidak mencuri cincinmu. Nyonya Brown, tolong percayalah padaku. Aku benar-benar tidak mencuri cincinmu. Qing, aku tahu kamu dibesarkan di lingkungan yang sulit. Tapi sekarang kamu adalah Nyonya Lo. Bagaimana kamu bisa begitu mata duitan? Aku tidak. Aku tidak punya. Aku tahu itu kau. Aku, istri Lu Zixun, bukanlah seseorang yang bisa kau bicarakan seenaknya. Bagus. Putri keluarga Wen tidak kekurangan perhiasan. Tidak. Dia tidak perlu mencuri. Cing, mobil kami mogok di jalan, jadi ibu terlambat. Maaf telah menyakitimu lagi. Jangan khawatir kakak. Dengan kakakmu di sini, tidak ada yang berani menyakitimu. Apa? Apakah Zhang Qingyu benar-benar putri keluarga Wen yang hilang dan dicari selama 20 tahun?
ayah, ibu, kakak. Kalian akhirnya datang. Cing-Cing baru saja difitnah oleh seseorang. Kurasa pasti ada kesalahpahaman. Jang Qingyu, kau sungguh beruntung. Aku jelas sudah merusak mobil mereka. Namun mereka telah berhasil datang. Jangan khawatir, dengan ayah di sini, tidak ada yang akan menyakitimu lagi. Nyonya Brown, saya percaya insiden hari ini pasti ada kesalahpahaman. Cing-Cing adalah putriku, dan aku percaya dia tidak akan mencuri. Ya, meskipun Cing-Cing tidak bisa memiliki anak, dia tidak akan turun serendah itu sampai mencuri dari seorang anak. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Apa yang kau melawan? Ayah, kita telepon. Kau tidak memberitahu Cing-Cing tentang ini? Pantas perutku akhir-akhir ini sakit. Lu Jiksun bahkan tidak menyentuhku. Jadi Nyonya Lu muda tidak bisa memiliki anak, lalu siapa yang akan mewarisi bisnis keluarga Lu yang besar? Cing-Cing, jangan khawatir. Aku bisa... Cing-Cing, maaf. Aku salah paham padamu sebelumnya, maaf. Berhenti berpura-pura. Diam. Nona Wen, hari ini kamulah yang mencuri cincin Nyonya Brown dan memfitnah Nyonya muda kami. Aku sudah memberikan rekaman CCTV ke polisi dan mereka akan segera tiba. Tolong mohon keringanan dari polisi. Lepaskan. Nona Wen, dari ponsel yang diberikan oleh Tuan Muda Wen, kami menemukan kau menyuap Qiming untuk sengaja membunuh seorang gadis muda di Yucheng, menyebabkannya lumpuh. Selain itu, baru-baru ini, kau sengaja menculik Nyonya Lu. Tidak. Ibu bukan seperti itu. Kakak, aku mohon, tolong bela aku di depan polisi. Penyesalan terbesar dalam hidupku adalah mengadopsi orang tak tahu terima kasih ini. Mulai hari ini, kau tidak lagi berhubungan dengan keluarga Wen. Kakak, ini semua kesalahpahaman. Biarkan aku menjelaskan, benar-benar kesalahpahaman. Kesalahpahaman. Awalnya kami mengira gadis di Yucheng itu adalah Cing-Cing, jadi kau menyuruh Qiming menabraknya dengan mobil. Ya, sekarang setelah kami menemukan Cing-Cing yang asli, kau menculiknya. Kami terlalu percaya padamu. Tidak. Nona Wen, ikutlah dengan kami. Ibu, apakah kau benar-benar tidak menginginkanku lagi? Ibu, lepaskan. Apakah kau benar-benar tidak menginginkanku? Mulai hari ini, kau bukan lagi anakku. Ibu, aku tidak mau pergi. Cing-Cing. Mais. Ibu tidak tahu, Dici akan menjebakmu seperti ini. Jika aku tahu dia seperti ini, seharusnya aku tidak pernah mengadopsinya. Ya, Cing-Cing. Setelah kamu hilang, kami mencari kemana-mana. Secara kebetulan kami menemukan Jiao mengemis di jalan dan mengira dia adalah kamu. Begitulah kami bertahan. Aku membuat kesalahan terbesar. Bukan hanya aku gagal mengenali adikku sendiri, tapi akulah yang terburuk, aku pantas dipukul. Kakak, pukul aku, asalkan kamu memaafkanku, lakukan apapun yang kamu mau. Zoe, apa aku benar-benar tidak bisa memiliki anak lagi? Cing-Cing, aku tuh tidak keberatan dengan itu. Lagi pula itu... Kamu tidak keberatan, tapi bagaimana dengan kakakmu? Dia tidak datang hari ini. Karena aku, kan? Ini semua salahku. Aku menyakiti putriku sendiri. Tidak aku setelah menyewa seseorang untuk memukulmu. Itu tidak akan... Cukup. Semuanya adalah takdirku. Kakak... Aku baik-baik saja. Cing-Cing. Maaf. Kakak, jika kamu memaafkan kami akan melakukan apa saja. Bisakah kamu? Putriku tersayang, bisakah kamu kembali ke sisi ibu? Ya, nak.
Kau semua telah menunggu momen ini selama 20 tahun yang panjang. Maafkan kami. Kenapa mereka bisa bersatu sebagai keluarga? Sementara aku ditangkap, aku benar-benar tidak bisa masuk penjara. Menjauh-jauh, jangan lari. Aku tidak sengaja membunuh seseorang. Aku hanya datang untuk berdamai dengan Jiang Qingyu. Itu salahmu sendiri karena lari. Jangan salahkan aku. Cepat blokir jalan di depan. Hentikan mobil itu. Baik. Jangan merasa bersalah. Dia juga mengundangnya sendiri. Kenapa kau membawaku ke sini? Kau ingat pertemuan pertama kita? Oh, ini tempat kita pertama kali bertemu. Kau masih menciumku? Jangan bertingkah tak tahu malu. Kau bilang aku tampan, jadi kau ingin menciumku. Sungguh tidak tahu malu. Lihatlah. Ini adalah permata dari kalungku. Nah, aku memberikan kalung itu kepada Nyonya Brown. Dia menggunakan perhiasan dari kalung itu, Isa, untuk mendesain cincin pernikahan ini. Pantas saja dia berkata saat itu bahwa ide-idenya mengalir seperti mata air. Jadi, kau memintanya mendesainnya saat itu? Morengai menyukai? Ya, aku suka. Ching Ching. Ini adalah tanda cinta kita. Mereka membimbingku untuk menemukanmu. Terima kasih pada mereka. Karena telah membiarkanmu menemukanku. Kau adalah Nyonya Lu. Pernikahan kontrak 1 tahun berakhir di sini. Mulai sekarang, anakku ingin kau menjadi Nyonya Lu yang sesungguhnya. Ching Ching. Aku cintamu. Aku ingin bersamamu di setiap fase kehidupan. Ching Ching, maukah kau menikah denganku? Ching Ching. Istriku. Ah. Denganmu di sisa hidupku, semua yang kuinginkan terpenuhi.